Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih ya buat semua adik-adik yang udah mengumpulkan aktivitasnya. Yang lain juga yuk ditunggu aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu bahagia, sukacita, dan selalu bisa mengucap syukur dengan keadaan adik-adik sekarang. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ceritanya tentang 3 murid Yesus yang naik ke gunung bersama Tuhan Yesus. Yang pertama siapa? Yohanes. Yang kedua Simon Petrus. Yang ketiga Yakobus. Iya. Nah, dari cerita firman Tuhan kemarin kita bisa belajar apa sih adik-adik? Ya, kita bisa belajar untuk mau terus dengar-dengaran. Dengan cara apa? Kita harus mau berdoa. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita harus mau mendengar nasihat kedua orang tua kita adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau memuji Tuhan. Adik-adik udah semangat belum untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Udah semangat belum? Udah ya. Siapa di sini udah minum susu? Udah banyak yang minum susu ya. Siapa di sini yang udah sarapan? Nah, kalau adik-adik udah minum susu, udah sarapan, harusnya adik-adik lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kalau gitu, sekarang kita mau nyanyi lagu Roti dan Tega. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Kakak mau undang adik-adik untuk berdoa. Adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Engkau telah memberkati kami dari seminggu berjalan ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, serta sukacita. Tuhan Yesus, sekarang kami mau masuk dalam ibadah. Berkatilah ibadah kami ini agar kami dapat menjalani dan melakukan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar hanya tertuju pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo, semangat semuanya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Duduk Senang. Musik.
Nah adik-adik, sekarang kita mau merayakan teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 8 Februari sampai 14 Februari adik-adik. Nah nama-nama teman-teman kita yang berulang tahun ada di bawah sini adik-adik. Sekarang Kakak Layan dan teman-teman semua mau ucapin selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ayo kirim biodatanya ke nomor di atas ini supaya adik-adik namanya bisa tercantum di bawah dengan format nama, tanggal lahir, dan juga sektor. Nah adik-adik, ayo sekarang kita nyanyiin lagu buat teman-teman kita yang berulang tahun. Kita nyanyi lagu Umur Panjang dan juga Selamat Ulang Tahun. Musik! Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya? Udah? Kalau udah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi. Ku buka Alkitab. 1, 2, 3, musik! Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah menyanyi dan memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak minta adik-adik ambil dulu Alkitabnya. Nah, sudah diambil adik-adik? Minta sama papa ya untuk dampingi adik-adik, duduk di sebelah adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk segala kasih setia penyertaan Tuhan pada kami. Di mana hari ini Tuhan Yesus kembali mengumpulkan kami untuk kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami dengarkan. Berkatilah hamba ya Tuhan Yesus agar saya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, sekarang kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes 2. Ya, kitab Yohanes itu perjanjian apa adik-adik? Iya betul, perjanjian baru. Nah, kitab 1 Yohanes 2, kita bantu mama papa ya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, kan ini kan kitab perjanjian baru. Nah, Yohanes itu ada dua kitabnya. Ada kitab Injil Yohanes sama surat Yohanes. Nah, kita nyanyi dulu yuk. Ya, kita nyanyi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kita nyanyi sama-sama ya, biar kalian ingat, kalian hafal ya. Yuk, 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus,
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya, sekarang sudah ketemu Alkitabnya? 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sudah siap adik-adik ya? Kita baca sama-sama ya di rumah ya. Yo. 1, 2, 3 ya. Perintah baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang terlenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Adik-adik, kisah cerita kali ini adalah tentang mengasihi saudaranya. Nah, surat ini dituliskan oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan pengikutnya. Nah, pada waktu itu surat ini dituliskan Yohanes pada saat ia dan pengikutnya adik-adik mengalami pembuangan. Pembuangan adik-adik tahu kan? Pembuangan itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini Yohanes saat itu sedang mengalami pembuangan ke Pulau Patmos. Mengalami pembuangan ke Pulau Patmos dekat kota Efesus. Mengapa Yohanes dan pengikutnya mengalami pembuangan adik-adik? Nah, karena pada saat itu di mana dia tempat tinggal di Yerusalem sedang dihancurkan oleh pasukan Roma. Wah, adik-adik tahu kan kalau pasukan Roma itu berarti tentara-tentara adik-adik. Jadi sebagai Pak Yohanes dan pengikutnya ini dipindahkan supaya dia merasa tetap aman. Nah, pada saat itu terjadi pada sekitar tahun 70-an. Nah, berarti kita masih belum ada ya adik-adik ya, masih pada zamannya Tuhan Yesus saat itu. Surat ini ditulis, sengaja Yohanes tulis agar ditulis kepada jemaat Efesus itu maksudnya agar jemaat di kota Efesus mau mengasihi sesamanya adik-adik. Salah satunya kepada Yohanes dan pengikutnya yang baru tiba. Biasa kan adik-adik kalau kita baru tiba di satu kota berarti kita merasa asing, merasa aneh, kiri kanan nggak ada yang kenal kita adik-adik. Nah, maka dari itu Yohanes membuat surat ini agar jemaat orang-orang di kota Efesus itu mau mengasihi sesamanya, yaitu siapa saja yang datang dianggap seperti saudara. Jadi mereka harus berbuat baik kepada siapa saja yang ada di kota Efesus itu. Nah, adik-adik, aku mau tanya, kan di sini Yohanes mengajarkan tentang kasih. Adik-adik tahu nggak kasih itu apa? Ayo, kasih apa? Iya betul, kasih itu adalah mengasihi sesamanya, yaitu harus tidak boleh galak sama temennya, harus baik. Nah, mengasihi itu bukan hanya dengan perkataan adik-adik, tapi mengasihi juga harus dengan benar-benar nyata. Bukan cuma kita bilang, misalkan nih di rumah, saya sayang sama adik saya, tapi terkadang kalau misalkan di dalam rumah kamu pukul adik kamu, itu bukan kasih ya. Nah, kasih itu harus dilakukan bukan hanya di luar rumah kita bilang saya sayang sama adik saya, tetapi saat di dalam kamu suka cubitin adik kamu, atau yang adik saya juga sayang sama kakak saya, tapi di dalam rumah misalkan kakaknya bilang adik jangan nakal, tapi kamu bilang apa sih kakak ngatur-ngatur aku. Nah, nggak boleh adik-adik. Kita sebagai adik-adik juga harus mengasihi kakak-kakak kita, yaitu menjadi anak-anak yang baik. Nah, kasih itu adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan. Bukan cuma perhatian, dia baik ya, sayang aku sama dia, sama teman kamu. Tapi misalkan dia minta tolong, teman kamu di sekolah minta tolong, tolongin aku dong.
tolong pegangin botol minum aku sebentar aja, karena aku tali sepatuku nih copot, jadi aku mau ngikat. Lalu kamu bilang, pegang aja sendiri di sekolah adik-adik. Siapa yang suka melakukan hal itu? Nah, tidak boleh adik-adik. Pada saat teman kita minta bantuan, pada saat kita bisa melakukannya, kita harus menolong teman kita. Nah, itu adalah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kasih itu juga harus dilakukan secara nyata. Seperti tadi kakak bilang ya, bukan cuma ngomong doang. Kita sebagai apalagi kita adik-adik, kita di sini sebagai orang-orang yang beriman, kita orang anak-anak Tuhan, kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Mengapa kita disebut sebagai menjadi anak-anak Tuhan? Nah, pertama karena kita sudah percaya sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadinya kita harus menjadi anak-anak, kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah yang taat. Nah, kita harus melakukan melakukan tindakan sebagai anak-anak Allah yang taat, yaitu melakukan perintah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus juga sudah duluan mengasihi kita? Iya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan kematiannya. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, keluarga, maupun orang-orang dimanapun kita berada. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Dan kasih itu juga orang yang harus merendahkan diri adik-adik, bukan sombong. Misalkan kita bilang, walaupun kita saya kasih kok sama teman saya baik, tapi kalian sombong, itu bukan kasih. Kita harus menjadi anak-anak yang merendahkan diri adik-adik. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita agar kita harus menjadi anak-anak yang belajar mengasihi. Seperti ada ayatnya adik-adik. Yuk, kita baca di tadi tuh ayat yang ke-10. Ya, udah ketemu kan? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10-nya. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, seandainya kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang lain, kita ada di dalam terang, kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat. Nah, Tuhan Yesus pasti akan sayang dan mengasihi kita lebih lagi adik-adik. Nah, sekarang kakak mau minta adik-adik. Kita kan sekarang ibadahnya di rumah nih adik-adik. Adik-adik suka sepi nggak? Kakak mau tanya. Nah, kakak jujur kalau kakak suka kesepian adik-adik, suka kangen sama adik-adik. Pengen ketemu adik-adik lagi. Karena kan kita udah lama nggak ketemu adik-adik ya. Biasanya kan kita setiap minggu pasti selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu adik-adik. Selalu ketemu adik-adik. Nah sekarang terus udah lama juga kayaknya kakak nggak ngumpulin tugas nih dari adik-adik. Ya, nggak ngerasa nggak ngeliat pribadi adik-adik. Biasanya kan kalau misalnya setiap minggunya kakak suka kasih tugas ayat hafalan. Nah setelah itu adik-adik maju ke depan minggu depannya gitu kan. Sekarang kan udah lama nggak ya adik-adik? Sekarang mau nggak adik-adik kalau kakak kasih tugas? Tugasnya adik-adik menghafal. Nih, di 1 Yohanes 2 ini ayat yang ke-10. Yang tadi kita baca adik-adik. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik sudah hafal, nanti dikirim videonya biar kakak bisa ngeliat muka adik-adik. Ya, kirim videonya ke nomornya Kak Tita. Adik-adik tahu kan nomor WA-nya Kak Tita? Ya, ada kok nih di samping kiri kanan ini. Oke? Nah, nanti suruh mama papa catat. Nanti adik-adik di videoin sama mama papa. Jadi HP-nya jangan dipakai buat main game aja, tapi kirim video adik-adik. Ya kan ada aktivitas adik-adik juga. Biar adik-adik Tuhan juga melihat, oh anak-anak saya anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh pada saya. Saya suruh mereka melakukan perbuatan kasih dan mereka melakukannya. Oke? Nah, udah adik-adik ya. Sekarang demikianlah akhir firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kita agar kita itu belajar mengasihi, selalu mengasihi sesama kita, baik itu yang kecil, yang besar, ataupun yang tua. Apalagi sama yang tua harus lebih mengasihi adik-adik. Siapa di sini yang kurang sabar sama oma opa? Ya, siapa yang masih punya oma opa? Nah, banyak kan yang masih punya oma opa?
Terus kalau misalkan oma opanya minta tolong, adik-adik siapa yang ngambek? Siapa yang lari nyamperin mama? Wah, kakak yakin pasti adik-adik nggak ada. Adik-adik kan di sini kan anak yang taat semua ya adik-adik. Jangan ya adik-adik, kalau oma opanya minta tolong, misalnya adik-adik bisa lakukan dengan sukacita ya. Karena itu adalah oma opa kita. Selagi kita masih ada, kita masih bisa disayang sama oma opa. Kita juga masih bisa sayang oma opa. Begitupun sama mama papa. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik harus berjanji, adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi saudara, teman, orang tua, dan siapapun yang ada yang adik-adik temui. Ya. Nah sekarang demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Nah, kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami agar kami mengasihi sesama kami dan saudara-saudara kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan Yesus agar hal itu dapat kami lakukan dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa? Tentang kasih. Iya, dari firman Tuhan tadi kita diingatkan dan sama-sama belajar untuk mau mengasihi karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara mengasihi mama papa, mengasihi teman-teman, mengasihi oma opa, dan mengasihi orang yang udah berbuat jahat sama kita adik-adik. Walaupun gak gampang, tapi dengan kekuatan dari Tuhan kita pasti bisa untuk melakukannya. Adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyi lagu KASIH, musik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh kedua orang teman kita. Adik-adik sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Teman-teman, selamat pagi. Mari kita berdoa. Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Amin. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada orang rumah kami. Tuhan Yesus, usirlah corona dari dunia ini, agar kami dapat bersekolah dan sekolah minggu kembali. Kami serahkan doa kami pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami, gereja GPIB Immanuel Depok dan juga gereja-gereja lainnya. Kiranya Engkau mau memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di sana dan juga berikanlah pelayanan kesehatan, dan juga bangsa dan negara kami sedang melawan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau mengakhiri pandemi ini supaya kami bisa beraktivitas normal kembali. Doa ini kami alaskan kepada Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik dapat memberi persembahan dengan transfer atau juga QR. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar kita mau terima berkat Tuhan. Kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah memuji Tuhan. Semoga adik-adik setelah ibadah ini, adik-adik bisa menjadi terang dimanapun adik-adik berada dan selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian, pelitaku terus menyala. Musik. Adik-adik, sekarang tibanya kita ingin berkembali kepada aktivitas kita masing-masing. Nah, sebelum kita tutup video kita mau berdoa dulu supaya kita mendapat berkat dari Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih Tuhan pada kami, di mana kami tadi sudah melakukan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah ibadah ini dapat kami kembangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ajarlah adik-adik kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan dapat mengasihi sesama kami dan juga mengasihi saudara kami. Setelah kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik dan semuanya dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah. Sebelumnya kita mau mengucapkan janji iman kita 10 jari di dada. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Ruth. Dibalik sekarang, Kak Ruth sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.